Halo semua, selamat datang di video saya kali ini. Di sini saya akan menuangkan hasil materi dari ujian tengah semester kali ini. Saya harap kalian menonton video ini dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia, saya dari jurusan Administrasi Perkantoran, di mana pada video kali ini saya akan menuangkan hasil materi ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Marketing. Saya sangat senang pada video kali ini saya bisa berbagi dengan teman-teman semua tentang mengenai apa yang sudah saya pelajari dan saya raih dalam semester kali ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada yang telah berkontribusi dan berpartisipasi pada semester kali ini, khususnya kepada dosen saya, mata kuliah Marketing Manajemen, yaitu Ibu Dewi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada saya dan teman-teman saya. Menurut saya pribadi, pemasaran merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu individu atau organisasi perusahaan untuk melakukan pendistribusian, mempromosikan dan menjual produk atau jasa dengan tujuan mencapai keuntungan. Pemasaran sendiri melibatkan beberapa elemen, yaitu analisis pasar, membuat strategi, terus melakukan pengembangan terhadap produk atau jasa, dan menjual atau membuat strategi pemasaran itu sendiri. Pemasaran tidak hanya terbatas mengenai dalam bentuk fisik, akan tetapi juga pemasaran ini mencakup jasa, ide, pelayanan, dan tempat yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemasaran tentunya sangat penting bagi KP Kaula Muda, yaitu diantaranya yang pertama untuk menjangkau dan menarik pelanggan, di mana pemasaran sangat berperan untuk menarik perhatian pelanggan dan menjangkau mereka. Melalui strategi pemasaran ini yang efektif, KP Kaula Muda dapat membantu atau meningkatkan citra merek dan dikenal oleh orang-orang. Nah, untuk pemasaran yang dapat menarik dan perhatian pelanggan, yaitu bisa dilakukan secara online melalui media sosial maupun offline, melakukan pemasaran secara lokal, serta memperluas jangkauan mereka. Yang kedua, tentunya dapat meningkatkan penjualan, di mana dengan mengadakan atau merancang kampanye pemasaran yang menarik, KP Kaula Muda dapat meningkatkan penjualan produknya, misalnya dengan kampanye diskon. Manfaat selanjutnya tentunya dapat membentuk dan memelihara hubungan dengan pelanggan, di mana strategi pemasaran ini mencakup program loyalitas dengan seperti memberikan kartu loyalitas, memberikan insentif atau bonus bagi pelanggan, yang mana nantinya si pelanggannya dengan KP Kaula Muda ini untuk kembali datang membeli produknya karena sudah memiliki kartu loyalitas. Manfaat yang keempat yaitu dapat memahami pasar. Dengan kita melakukan pemasaran, dapat membantu KP Kaula Muda untuk memahami perilaku konsumen itu seperti apa dan tren pasar yang terjadi pada saat ini, dan dapat juga memungkinkan adaptasi terhadap menunya, harganya, dan layanan sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan dan dapat memuaskan pelanggan sehingga loyal terhadap produknya dan datang kembali terus-terusan untuk membeli produknya. Dan manfaat yang kelima adalah untuk perluasan jangkauan, di mana strategi pemasaran ini sangat membantu KP untuk memperluas pangsa pasar melalui kampanye regional, kolaborasi bisnis lokal, atau ekspansi ke wilayah yang baru untuk mencapai pelanggan baru dan meningkatkan daya minat terhadap produknya tersebut.
Kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan dan rasa yang terpenuhi sehingga mereka merasa senang yang dirasakan oleh pelanggan atau melebihi dari harapan pelanggan setelah mereka menggunakan produk atau jasa tersebut. Hal ini mencakup sejauh mana pelanggan merasa puas dengan kualitas yang ditawarkan suatu produk atau jasa, pelayanan pelanggan atau yang disebut dengan CRM-nya, harganya, dan berbagai aspek yang lain terkait dengan pengalaman mereka dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Dalam konteks pelanggan merasa puas atau tidak puas terhadap suatu produk atau jasa tergantung pada sejauh mana produk atau jasa tersebut dapat memenuhi atau melebihi harapan-harapan pelanggan. Nah, berikut ini merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelanggan ini merasa puas atau tidaknya terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Yang pertama ini yaitu mengenai kualitas dari sebuah produk atau jasanya. Jika produk atau jasa tersebut berkualitas tinggi, pelanggan akan cenderung merasa puas. Nah, sebaliknya jika ada masalah dalam kualitas produknya, maka pelanggan akan merasa kecewa dan tidak puas terhadap produk atau jasa yang mereka gunakan. Tentunya yang ketiga mengenai harapan dari si pelanggan ini. Jika ekspektasi pelanggan terpenuhi atau bahkan melebihi dari harapan mereka, mereka cenderung akan merasa puas. Nah, jika sebaliknya, jika ada ketidaksesuaian dengan harapan mereka, dapat menyebabkan pelanggan merasa tidak puas. Contohnya, seperti ada sebuah kafe yang dimana melihat dari promosi online-nya tuh sangat menarik perhatian. Dilihat dari foto makanannya tuh kayak wah enak banget gitu ya, tempatnya bagus, parkirannya luas, dan suasananya itu nyaman. Akan tetapi pada saat mereka datang langsung ke kafe tersebut malah tidak sesuai dengan harapan-harapan yang mereka lihat dari promosi online-nya. Ternyata makanannya tidak enak atau tempatnya yang kurang nyaman serta pelayanannya yang kurang baik. Nah, dari situ mereka dengan harapan yang tinggi akan tetapi tidak sesuai dengan realitanya, si pelanggan ini akan merasa tidak puas terhadap produk atau jasa tersebut. Memiliki kualitas yang baik, maka hal ini dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggannya. Selanjutnya ada mengenai harga yang sesuai. Jika harganya sesuai dengan kualitas dan pelayanannya, maka pelanggan akan merasa puas dan menjadi loyal terhadap KPM Kaula Muda. Misalnya karena kualitas makanannya tuh enak, terjamin dan terjangkau, serta pelayanannya yang baik dan sesuai dengan harga yang mereka tawarkan, maka si pelanggan ini akan merasa puas dan loyal terhadap produk dari KP Kaula Muda ini. Dan status seseorang tentunya sangat mempengaruhi terhadap pola konsumsi karena memengaruhi preferensi dan kebutuhannya. Contohnya eksklusif cenderung mencari tempat yang eksklusif. Nah, sedangkan pelajar mencari suasana santai dan harga yang terjangkau. KP Kaula Muda bisa menyesuaikan menu dan acara khusus untuk menarik berbagai kelompok, misalnya dengan mengadakan acara khusus untuk kelompok profesional. Tentunya usia dan tahap siklus hidup juga mempengaruhi pola konsumsi. Misalnya individu muda suka pengalaman baru, sementara orang tua mencari kenyamanan. Nah, KP Kaula Muda dapat menyesuaikan strategi pemasaran dengan menawarkan menu yang kreatif untuk mahasiswa atau fokus pada kenyamanan untuk menarik kelompok usia yang lebih tua. Diskon khusus juga untuk kelompok usia tertentu dapat menjadi strategi tambahan untuk menarik pelanggan
membeli produk dari KP Kaula Muda ini. Geografis diantaranya segmentasi berdasarkan geografis, yaitu yang cocoknya wilayah metropolitan, yaitu daerah perkotaan atau metropolitan dengan populasi yang padat penduduk, dan di mana tren gaya hidup kota besar dapat menarik pelanggan untuk pergi ke kafe kaula muda. Biasanya wilayah metropolitan ini uh, adalah daerah yang aktif dengan segala aktivitasnya, misalnya dengan perkantoran, perkuliahan, kelompok komunitas. Hal ini dapat menjadi segmentasinya KP Kaula Muda. Mungkin mereka akan mencari tempat untuk meeting atau bersosialisasi setelah jam kerja dan mencari makan siang sambil bisa melakukan suatu yang mereka kerjakan, serta suatu komunitas yang akan berkumpul dengan anggotanya bisa jadi di KP Kaula Muda. Bahkan bisa juga anak kuliahan yang penat dengan tugasnya bisa datang ke KP Kaula Muda ini bersama teman-temannya. Selanjutnya adalah segmentasi berdasarkan demografis, di mana yang pertama itu mengenai usia. KP Kaula Muda dapat menargetkan kelompok usia muda dan dewasa yang mungkin lebih tertarik pada tren dan gaya hidup yang modern. Selanjutnya mengenai pendapatan, menargetkan kepada pelanggan dengan tingkat pendapatan menengah ke atas yang mungkin lebih bersedia menghabiskan uang untuk mencari suasana yang bagus dan unik. KP Kaula Muda bisa mengkombinasi dan segmentasi geografis dan demografis. KP Kaula Muda bisa menentukan target pada kelompok usia muda dari range 18 sampai 30 tahun di wilayah metropolitan. Dengan begitu, KP Kaula Muda ini dapat menarik pelanggan muda yang mencari tempat santai dengan nuansa modern atau estetik dan tren kota besar. Yang akan digunakan menurut saya pribadi untuk usaha KP Kaula Muda ini yaitu Kaulet. Nama ini merupakan perpaduan antara kaula yang mengacu pada pemuda atau generasi muda dan let yang merupakan jenis minuman kopi yang populer. Dengan menggabungkan kata-kata ini, merek Kaulet menciptakan identitas yang unik dan menggambarkan bahwa kafe ini adalah tempat yang cocok untuk kalangan muda yang mencintai kopi dengan rasa yang sangat luar biasa. Sedapnya kopi ciptakan kenangan nikmati kehidupan, yang mana makna dari slogan tersebut menciptakan pengalaman kopi yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan kenangan hangat dan menyenangkan bagi pelanggan. Kata sedapnya kopi menunjukkan fokus pada kualitas dan kelezatan kopi yang disajikan di kafe Kaulet ini. Sementara itu, ciptakan kenangan menekankan atmosfer yang ramah dan nyaman di kafe Kaulet ini, di mana pelanggan dapat menikmati waktu mereka dengan kenangan yang istimewa. Nah, selanjutnya kata dari nikmati kehidupan ini menekankan pada pentingnya menikmati setiap momen kehidupan dan dalam konteks kafe, hal ini dapat merujuk pada menikmati suasana, makanan, dan tentu saja kopi yang disajikan. Keseluruhan slogan ini menciptakan gambaran tentang pengalaman positif dan penuh kenangan yang dapat dinikmati pelanggan di kafe Kaulet. Proposisi nilai bagi pelanggan KP Kaula Muda yaitu KP Kaula Muda menawarkan pengalaman kopi yang unik dan menyegarkan dengan menggunakan biji kopi berkualitas tinggi dari berbagai daerah. Proposisi nilai kopi Kaula Muda ini adalah memberikan kenikmatan kopi yang sangat istimewa
dengan sentuhan lokal, menciptakan suasana hangat, dan menyediakan tempat nyaman bagi pelanggan untuk bersantai atau bekerja. Titik paritas bagi pelanggan KP Kaula Muda mencakup standar kualitas kopi, variasi menu yang luas, mencakup kopi hitam, espresso, cappuccino, dan minuman kopi lainnya, sejalan dengan ekspektasi pelanggan terhadap KP, pilihan tempat duduk yang nyaman, dan pelayanan yang ramah seperti KP pada umumnya. KP Kaula Muda membedakan diri dengan menyajikan kopi lokal yang dipanggang dengan metode khusus untuk menciptakan rasa yang unik dan otentik. KP Kaula Muda juga fokus mendukung para petani kopi lokal dan berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, KP Kaula Muda menyediakan acara dan program budaya lokal, menciptakan hubungan erat dengan komunitas sekitar, sehingga pelanggan merasa terlibat dalam pengalaman kopi mereka. Yang pertama ada emotion modifier, yaitu ciptakan kenangan, nikmati kehidupan. KP Kaula Muda menciptakan kopi yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga membuat pengalaman pelanggan di KP Kaula Muda menjadi momen yang sangat berkesan dan berharga. Ini bisa berupa momen bersama teman-teman, keluarga, kolega, pertemuan bisnis, atau bahkan berupa waktu santai seorang diri, me time, yang penuh refleksi. Selain itu, menciptakan kenangan, orang yang datang ke KP Kaula Muda juga mengundang pelanggan untuk menikmati setiap detik dan suasana yang hangat dan ramah di KP Kaula Muda. Selanjutnya yaitu deskriptif modifier, kopi lokal pilihan, suasana hangat, dan kreativitas yang mengalir. KP Kaula Muda merupakan tempat di mana kopi lokal dipilih dengan teliti, suasana yang hangat yang dapat dirasakan oleh pelanggan, dan inspirasi kreatif mengalir seperti kopi yang segar dan enak diminum. Selanjutnya yaitu brand function, menjanjikan rasa sejati, membangun hubungan yang berarti. KP Kaula Muda ini bukan hanya tentang kopi, melainkan tentang menemukan rasa sejati dalam setiap tegukan dan cangkir, serta membangun hubungan yang berarti dengan pelanggan, petani kopi, dan komunitas lokal.